Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 10 dan di sini kami akan mempresentasikan hasil karya video kami mengenai air raksa. Dan di sini kami akan membahas lengkap mengenai apa itu air raksa, gejala keracunan, mekanisme toksisitas, sifat zat toksik, antidot spesifik, hingga LD50 yang mematikan pada manusia. Yuk simak video kami. Air raksa atau merkuri merupakan logam berat toksik non-esensial yang terdapat di lingkungan perairan dalam bentuk merkuri elemental, anorganik, dan organik dengan metil merkuri sebagai bentuk paling berbahaya. Di lingkungan air, merkuri anorganik dapat dimetilasi oleh mikroorganisme menjadi metil merkuri yang kemudian mengalami bioakumulasi dan biomagnifikasi dalam rantai makanan akuatik, terutama pada ikan dan organisme air lainnya. Sumber utama kontaminasi merkuri di perairan berasal dari aktivitas manusia seperti pertambangan emas, pembakaran bahan bakar fosil, dan limbah industri, selain kontribusi alami dari deposisi atmosfer. Paparan metil merkuri pada manusia terutama terjadi melalui konsumsi ikan yang terkontaminasi dan dapat menyebabkan gangguan sistem saraf pusat, penurunan fungsi kognitif, gangguan motorik, serta efek perkembangan saraf pada janin dan anak-anak. Selain bersifat neurotoksik, merkuri juga dapat menimbulkan kerusakan ginjal dan stres oksidatif akibat kemampuannya berikatan dengan gugus sufridil protein dan mengganggu fungsi enzim seluler. Oleh karena itu, keberadaan merkuri dalam air merupakan ancaman serius bagi kesehatan manusia dan ekosistem akuatik, meskipun dalam konsentrasi yang relatif rendah. Mekanisme toksisitas air raksa, di mana ikatan kuat dengan gugus sulhidril dan selenol pada protein dan enzim yang menyebabkan inaktivasi enzim penting, gangguan struktur protein, dan disfungsi sel secara luas. Hal ini dapat memicu stres oksidatif melalui peningkatan radikal bebas dan gangguan homeostasis, sehingga merusak membran sel, DNA, dan organel seperti mitokondria yang akhirnya dapat menyebabkan kematian sel dan disfungsi organ. Selain itu, merkuri organik dapat mudah menembus sel darah, otak, dan plasenta, di mana menyebabkan akumulasi di sistem saraf pusat dan menghasilkan kerusakan neurologis yang parah, terutama pada perkembangan janin serta gangguan fungsi mitokondria, homeostasis, kalsium intraseluler, dan pelepasan neurotransmitter. Selanjutnya yaitu gejala dan tanda keracunan dari zat toksik yaitu air raksa. Untuk gejalanya dibagi menjadi dua, yaitu keracunan akut dan keracunan kronis. Untuk keracunan akut, gejala yang dirasakan yaitu seperti mual, muntah, diare, nyeri perut, rasa logam di mulut, dan iritasi saluran pernapasan seperti batuk, sesak napas karena terpapar uap. Sedangkan keracunan kronis gejalanya yaitu seperti tremor, di mana gejala ini adalah yang khas terjadi, kemudian gangguan koordinasi, perubahan perilaku seperti kecemasan, depresi, iritabilitas, kemudian gangguan memori dan konsentrasi, gingivitis, dan kerusakan ginjal atau yang disebut dengan proteinuria. Apa itu LD50? LD50 atau lethal dose 50% adalah dosis minimal yang mematikan 50% populasi. Dihitung dari data hewan dan kasus manusia untuk ukur toksisitas merkuri dari tambang dan limbah. Merkuri anorganik HgCl2 dosis fatal akut 15-60 mg per kilogram atau 1-4 gram untuk dewasa sebabkan gagal ginjal dan kematian cepat. Metil merkuri dari ikan 10-60 mg per kilogram fatal, tapi paparan harian 200-500 mikrogram per kilogram rusak otak permanen pada janin dan anak seperti kasus Minamata. Merkuri anorganik dari sumber manusia dimetilasi bakteri di air jadi metil merkuri, naik rantai makanan hingga ikan besar lalu masuk ke dalam tubuh kita. Pilih ikan rendah merkuri, batasi tuna untuk ibu hamil, dan dukung regulasi lingkungan. LD50 mengingatkan kita bahwa jangan menganggap remeh. Oke, di sini saya akan menjelaskan antidot spesifik air raksa beserta mekanismenya. Jadi apa sih itu antidot? Antidot untuk keracunan air raksa adalah agen pengkilat atau clearing agents, yaitu zat yang bisa mengikat logam berat. Nah, antidot spesifiknya itu ada 3 ya. Yang pertama itu ada dimer karbol atau BAL, yang kedua itu ada DMPS,
Yang ketiga itu ada DMSA. Jadi ketiganya itu mengandung gugus sulfidril yang sangat kuat mengikat merkuri. Itu ada mekanisme antidot Airaksa. Antidot seperti dimerkarbol, DMSA, DMPS itu bekerja dengan cara mengikat ion merkuri Hg2+ melalui gugus sulfidril. Nah, ikatan ini membentuk kompleks merkuri antidot yang stabil sehingga merkuri tidak lebih bebas berikatan dengan enzim dan protein tubuh. Kompleksnya tersebut bersifat lebih larut dalam air dan dapat diekskresikan lebih mudah melalui ginjal bersama urin, sehingga kadar merkuri dalam tubuh menurun dan kerusakan organ seperti ginjal, sistem saraf itu dapat dicegah dan dapat dikurangi dengan mudah. Mungkin cukup sekian.